Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi jami'i ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kemudian kita meneruskan pembacaan kitab Hilyatul Lubbil Masun, syarah dari kitab Al-Jauharul Maknun fi Ilmil Balaghah. Telah lalu kita sudah membahas tentang hadis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membahas huruf ba dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membahas lagi tentang lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang kita masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wa quddima Allahu ala taliyaihi li'annahu ismu dzatin. Kemudian kata musannif, wa quddima Allahu, dan didahulukan lafaz Allah ala taliyaihi, atas dua yang mengikutnya, atas dua lafaz yang mengikutnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada lafaz Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Didahulukan lafaz Allah daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengapa? Li'annahu ismu dzatin. Karena Allah itu adalah nama daripada zat. Nama zat. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama dari sifatnya Allah, sifat dari zat. Wahya muqaddamatun 'ala sifati. Nah, nama dari zat atau zat itu sendiri muqaddamatun 'ala sifati, zat itu didahulukan atas sifat. Faquddima ma yadullu 'alaiha, maka didahulukanlah sesuatu yang menunjukkan 'alaiha, atasnya zat. Maksudnya zat itu mendahului daripada adanya sifat. Sifat itu tidak ada kalau tidak ada zat. Jadi karena tidak ada zat maka tidak ada sifat, berarti zat itu adalah terdahulu dari sifat. Nah, karena zat terdahulu dari sifat, maka disebutkanlah lafaz Allah lebih dahulu ketimbang lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kata beliau, wa hadat taqdimu ta'aqquliyun. Wa hadat taqdimu, dan bermula ini terdahulu, itu ta'aqquliyun, itu ta'aqquli, secara akal kita manusia. Secara pemikiran kita manusia, tidak mungkin adanya sifat kalau tidak ada zat. Secara akal kita kan, sifat itu pasti karena ada zat. Nah, akal kita tidak menerima kalau sifat itu tidak ada zat, atau sifat terdahulu dari zat. Akal kita manusia itu tidak menerima. Maka lafaz Allah didahulukan dari sifatnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa illa, dan melainkan kata beliau, atau tetapi Fadzatullahi ta'ala, maka zatnya Allah ta'ala, wasifatuhu, dan sifatnya Allah ta'ala,
laisa fiha taqdimun wala ta'khirun bihasabil waqi'i. Tetapi kata beliau, maka zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala itu laisa fiha taqdim, tidak ada padanya taqdim dan tidak ada padanya takhir, tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang terdudi dengan memandang waqi' kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya. Namun dikarenakan akal makhluk tidak menerima adanya sifat tanpa didahului adanya zat, maka disusunlah lafaz bismillahirrahmanirrahim itu didahului dengan zat, ismu zat, baru sifat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bihasabil waqi', dengan memandang waqi'nya, dengan memandang hakikatnya Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu wa Ta'ala zat dan sifatnya itu tidak ada yang terdahulu dan tidak ada yang terdudi. Kemudian beliau meneruskan, wa quddima ar-rahmanu ala talihi, dan didahulukan lagi lafaz ar-rahman ala talihi atas lafaz yang mengiringinya, yaitu ar-rahim. Kenapa? Li'annahu sara alaman bil ghalabati taqdiriyati, karena bahwasanya sara, jadilah ar-rahman itu alaman, menjadi nama, bil ghalabati taqdiriyati, dengan ghalabati at-taqdiriyati, dengan alaman bil ghalabati taqdiriyah. Min haitsu, dari sekira-kira, innahu la yusafu bihi ghairuhu ta'ala, bahwasanya tidak disifatkan bihi dengannya ar-rahman ghairuhu ta'ala, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama ar-rahman itu adalah nama yang dipakaikan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dipakaikan, tidak bisa digunakan untuk selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma qauluhu, adapun perkataan syair, perkataan dari Bani Hanifah, pengikutnya dari Musailamah al-Kadzab atau Musailimah al-Kadzab, itu Banu Hanifah yang mereka memuji daripada Musailamah al-Kadzab dengan pujian yang berlebihan. Mereka mengatakan, wa anta ghaisul wara lazilta rahmana. Kata mereka, wa anta ghaisul wara, sesungguhnya engkau wahai Musailamah, ghaisul wara, penolong seluruh makhluk, seluruh manusia, lazilta rahmana, engkau terus menerus pengasih, maha pengasih, engkau terus menerus maha pengasih. Nah, ini ada pujian dari pengikut Musailamah al-Kadzab yang memuji Musailamah al-Kadzab dengan mereka mengatakan Musailamah al-Kadzab itu yang mengaku nabi itu sebagai Rahman, yang sangat kasih, sangat pengasih. Dia mensifatkan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syair sebelumnya itu, bait sebelumnya, bait sebelum daripada wa anta ghaisul wara itu ada sammauta bil majdi ya benal akramina aban, sammauta bil majdi ya benal akramina aban, wa anta ghaisul wara lazilta rahmana. Ada bait sebelumnya yang berbunyi sammauta bil majdi
ya benal akramina aba wa anta ghaisul wara la zilta rahmana. Itu pujian daripada kaumnya Musailamah al-Kadzab. Mereka mengatakan, samauta, engkau tinggi dengan kemuliaan, wahai anak orang yang mulia, keturunan. Nah, lalu sambungan dari syairnya, wa anta ghaisul wara la zilta rahmana, dan engkaulah penolong manusia, engkau senantiasa maha pengasih. Gitu. Tapi ada ulama yang membalik daripada syairnya pengikut Musailamah al-Kadzab. Ada yang membalik syairnya. Mereka menulis syair, khassasta bil maqti ya benal akhbatina aba wa anta syarrul wara la zilta syaitona. Jadi ada yang membuat syair juga untuk Musailamah, membalas daripada syair pengikut Musailamah. Mereka membuat syair menghina Musailamah. Mereka mengatakan, khassasta bil maqti, engkau khusus bil maqti, dengan khassasta bil maqti, engkau khusus bil maqti dengan kemurkaan Tuhan, ya benal akhbasina aba, wahai anak yang ayahnya atau orang tuanya atau datuk-datuknya itu yang kotor, wa anta syarrul wara, dan engkau seburuk-buruk manusia, lazilta syaitana, engkau senantiasa syaitan. Nah, ini ada yang membalas pujian daripada pengikut Musailamah al-Kadzab dengan bait yang seperti itu. Kemudian kata beliau, fa khata'un, maka itu kesalahan. Ketika mereka mensifatkan Musailamah dengan sifat Rahman, nah itu kesalahan. Nasya'a anit ta'annuti, yang timbul anit ta'annuti fil kufri, daripada ta'annut fil kufri, yaitu ta'annuti fil kufri, yang timbul daripada ta'annuti fil kufri, yaitu keras di dalam kekafiran, berlebih-lebihan di dalam kekafiran, dengan mereka menyangka Musailamah itu sebagai nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebihan di dalam kekafiran mereka. Adapun makna atau pengertian dari ta'annud itu yaitu ta'assaba fi ra'yin au mauqifin wa kabara 'inadan, yang artinya dia keras kepala atau terlalu fanatik, terlalu berpegang teguh dalam pendapat atau keputusannya, sehingga dia menyombongkan diri dan keadaan ingkar kepada kebenaran. Jadi mereka pengikut Musailamah al-Kadzab, mereka ta'assub, mereka berpegang teguh, mereka keras kepala dengan pendapat mereka bahwa Musailamah al-Kadzab adalah nabi. Mereka mengingkari kebenaran yang nyata, bahwasanya yang nabi itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ta'annutnya mereka, dengan fanatisme yang berlebihannya mereka memuji Musailamah al-Kadzab dengan pujian yang mungkin menyebabkan mereka mensifatkan Musailamah al-Kadzab dengan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wal'ayadu billah. Kemudian terus, wa'turidha, dan diiktirad atau diprotes, disanggah, bi annas sana'ata atau bi annas sina'ata taqtadid
tarakkiya lil ablaghi min ghairihi bi anna sina'ata, dengan bahwasanya kebiasaan ahli balaghah itu mereka menyusun kata itu taqtadid tarakkiya, menuntut akan semakin tinggi, semakin meninggi, lil ablagh, bagi sesuatu yang lebih, min ghairihi, dari yang lainnya. Jadi mereka kan kebiasaan daripada ahli balaghah atau susunan kata itu lebih dulu yang kurang, lalu di sesudahnya itu yang lebih. Ini beliau menyebutkan bahwasanya ada i'tirad, ada sanggahan tentang bismillahirrahmanirrahim. Kan kemarin ar-Rahman itu lebih mubalaghah ketimbang ar-Rahim. Nah, kata orang yang ma'iktirat ini, kata orang yang menentang ini, kan kebiasaannya penyebutan lafaz itu dimulai dari yang lebih rendah, kemudian naik kepada yang lebih tinggi. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim itu, ar-Rahman itu lebih tinggi, lebih mubalaghah ketimbang ar-Rahim. Berarti itu menyalahi daripada kaidah susunan lafaz atau amaliyah atau kebiasaan daripada susunan lafaz ahli balaghah. Kama fi alimin nihririn. Nah, bandingannya kata orang yang ma'iktirat, kata orang yang menentang tadi, sebagaimana contohnya fi alimin, pada contoh alimin, orang alim, nihririn, yang kealimannya itu menguasai, kecerdasannya itu menguasai dalam masalah kealiman. Jadi alim, kemudian nihrir itu lebih alim, dan lebih alim lagi, menguasai dalam kealimannya, mutqin dalam ilmunya. Jadi alim dengan nihrir itu lebih hebat nihrir, karena susunannya seperti itu, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi biasanya. Nah, lalu diprotes orang, kenapa ar-Rahman itu lebih dahulu yang lebih tinggi ketimbang ar-Rahim yang lebih rendah, yang lebih mubalaghah lebih dahulu, kenapa baru yang tidak mubalaghah, kata mereka. Wa ujiba, nah kata beliau, dan dijawab, bija'lis tsani kattatimmati lil awwali, dengan menjadikan yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu ar-Rahim itu kattatimmati lil awal, itu seperti penyempurna lil awwali, bagi yang pertama, yaitu ar-Rahman. Jadi ar-Rahman dan ar-Rahim, ar-Rahman itu berarti kata beliau itu sudah sempurna, lalu ditambah kesempurnaannya dengan yang kedua. Jadi yang kedua itu sebagai penyempurna daripada ar-Rahman. Bukan yang kedua itu lafaznya itu berbeda dengan yang pertama, bukan. Yang pertama itu sudah sempurna, kemudian ditambah sempurna dengan ar-Rahim, kata beliau. Bi'tibari jalalatin ni'ami fih, dengan memandang besarnya nikmat fihi, pada ar-Rahman, dunasani, bukan yang kedua, yaitu ar-Rahim. Kan makna ar-Rahman itu yaitu menyayangi hambanya dunia maupun akhirat. Ar-Rahman itu kan mengasihi hambanya di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi kalau ar-Rahim itu khusus hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman nanti di akhirat. Jadi kesempurnaan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah mengasihi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah nanti di akhirat. Kalau ar-Rahman itu kan sudah mencakup dunia maupun akhirat, beriman maupun tidak beriman itu Allah sayang. Namun disempurnakan dengan yang kedua, yaitu ar-Rahim,
yaitu nikmat yang paling besar ketika Allah memberikan kasih sayangnya kepada hambanya di akhirat. Kemudian kata beliau, waman arada tahqiqal kalami 'alal basmalati, barang siapa yang menghendaki tahqiqal kalam, yaitu lebih mendalami pembicaraan 'alal basmalati atau atas bismillahirrahmanirrahim yang lebih rinci lagi. Nah, fa'alaihi, maka atasnya kata beliau, hendaknya dia membaca, hendaknya dia memutolaahi birisalatina, dengan kitab kami, risalah kami, kata beliau, karangan beliau Syekh Ad-Damanhuri, yang judulnya adalah Kashful Litham an Mukhaddaratil Afham. Kashful Litham an Mukhaddaratil Afham, nama kitabnya. Kalau ada yang ingin lebih mendalami bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, fa innaha min ajalli ma ullifa fi hadzal maqam, maka bahwasanya kitab Kashful Litham itu an Mukhaddaratil Afham itu di antara paling besar kitab yang dikarang fi hadzal maqam, pada ini tempat, yaitu pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memasuki kepada nazam dari Al-Jauharul Maknun. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Segala puji bagi Allah Al-Badi', yang menciptakan sesuatu tanpa didahului oleh contoh, Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, ila bayani mahya'ir rasyadi, kepada menerangkan jalan petunjuk. Aku kata Syekh Ad-Damanhuri, pensyarah dari Al-Jauharul Maknun, alhamdu, bermula lafaz alhamdu itu lugatan, secara bahasa, huwa tsana'u bil kalami 'alal mahmudi bi jamili sifatihi. Alhamdu itu adalah as-sana'u, yaitu memuji, bil kalam, dengan ucapan, 'alal mahmudi, atas orang yang dipuji, bi jamili sifatihi, dengan keelokan atau keindahan sifatnya orang yang dipuji itu. Jadi kalau dari segi bahasa, alhamdu itu adalah ucapan memuji seseorang, yang mana seseorang itu elok atau indah sifat-sifatnya. Kemudian wastilahan, sedangkan dalam segi istilah, alhamdu itu adalah fi'lun. Nah, ini lebih umum. Fi'lun yaitu perbuatan, tidak hanya ucapan. Perbuatan ini umum, sekalipun ucapan dan yang lain-lainnya perbuatan. Yunbi'u ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi. Yunbi'u, yang menunjukkan, yunbi'u itu ya dulu au yush'iru, menunjukkan an ta'zimil mun'imi, dari membesarkan orang yang memberikan nikmat, bisababi in'amihi, dengan sebab nikmatnya yang diberikan kepada orang yang memuji itu. Nah, itulah makna alhamdu secara istilah, yaitu perbuatan yang menunjukkan dia membesarkan orang yang memberikan nikmat kepadanya, baik itu secara perbuatan atau secara kalam, ucapan, ataupun di dalam hatinya dia membesarkan orang itu. Kemudian ada lagi wa makna syukri, dan sedangkan makna syukur lugatan, secara bahasa, huwa ma'nal hamdi istilahan, itu adalah makna atau pengertian daripada alhamdu itu istilahan, secara istilah, yaitu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amih.
Jadi syukur itu adalah makna daripada alhamdu secara istilah. Biibdali lafzil hamidi bisyakiri, dengan hanya mengganti lafaz hamid dengan lafaz syakir. Nah, jadi kalau alhamdu istilahan fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi 'alal hamidi. Kalau syukur itu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi 'ala syakiri. Jadi cuma diganti kalau alhamdu itu alal hamid, kalau syukur 'ala syakir. Cuma beda ujungnya aja. Kalau depannya sama. Kira. Kemudian wastilahan, dan secara istilah, apa itu syukur? Syukur itu secara istilah sorful abdi, yaitu menggunakannya seorang hamba, dia gunakan, hamba itu menggunakan jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlih, yaitu menggunakannya hamba semua apa yang Allah berikan nikmat kepadanya atasnya, kepada sesuatu yang dia diciptakan, li ajlihi, untuknya itu sesuatu. Jadi syukur itu secara istilah yaitu ketika hamba menggunakan nikmat Allah Ta'ala kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tujuan Allah menciptakan makhluk? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah dia disebut dengan hamba yang bersyukur. Kemudian kata beliau, wa jumlatul hamdi mufidatun lahu, dan jumlah daripada alhamdu itu mufidatun lahu, dia memberi faidah lahu, bagi bersyukur. Walau kanat khabariyatan, sekalipun bentuknya khabariyah, sekalipun bentuknya seakan-akan mengkhabarkan saja, tapi itu sama dengan melakukan sesuatu yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal ikhbara bisana'i sana'un, karena kata beliau memberitakan dengan pujian itu sama dengan memuji. Kalau dari bentuk lafaznya itu seakan-akan cuma memberitakan, memberitahu bahwasanya Allah itu adalah orang yang segala puji miliknya. Namun hakikatnya ketika dia memberitahu, mengkhabarkan Allah Ta'ala itu maha terpuji, di situ ada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ikhtisasi jami'i afradihi bihi ta'ala, dan karena kekhususan semua bagian-bagian daripada pujian itu bihi, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pujian-pujian itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi karena semua pujian itu memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama dengan dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun bentuknya mengkhabarkan. Wa in usyira bi'al ila ghairi kullil afradi, sekalipun diisyaratkan kepada alif lamnya itu ila ghairi kullil afrad, kepada selain kullil afrad, semua bagian-bagian pujian. Bukan istighraq, sekalipun misalnya alif lam alhamdu itu bukan istighraq tapi alif lam lil jins, jenis pujian, itu pun juga mencakup kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sekalipun tidak alif lamnya itu istighraq, tetap itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Likaunil hamdi sifata dzatin aw sifata fi'lin. Karena keadaan alhamdu itu adalah sifat zat atau sifat fi'il perbuatan. Nah, itu adalah membahas tentang alhamdu. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, sekalipun alhamdu bentuknya khabariyah, tapi maknanya itu insya'iyah, yaitu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qaddamal musnada ilaih lil asli wal balaghah. Dan mendahulukan musannif akan musnad ilaih, yaitu alhamdu, itu musnad ilaih. Lillah itu adalah musnad. Nanti ada kita membahas tentang musnad ilaih, ada bab tersendiri. Musnad pun ada bab tersendiri, dan bahkan isnad pun nanti ada bab tersendiri. Nah, jadi sekilas kita alhamdu itu musnad ilaih. Didahulukan. Kenapa lil asli? Karena memang asalnya musnad ilaih itu letaknya di depan, terdahulu. Wal balaghah, dan lebih balaghah. Kemudian wa urifa bi'al, dan dimakrifahkan dengan alif lam. Jadi alhamdu bukan hamdan wa syukran, bukan, tapi alhamdu. Liyata'atta ma yasluhu ayyurada biha, supaya mungkin liyata'atta, supaya mungkin mendatangkan sesuatu yang patut ayyurada biha, bahwa dikehendaki biha dengan alif lam itu. Bisa alif lamnya lil ahdi, atau lil istighraq, atau lil jinsi. Nah, jadi ketika dimasukkan dengan alif lam, jadi terserah itu alif lamnya lil ahdi atau lil jinsi atau lil istighraq. Kemudian wa tahqiqul kalam alal hamdi wa syukri wal madhi lughatan wa istilahan. Nah, dan tahqiqul kalam, rincian pembicaraan, alal hamdi, atas alhamdu, wa syukri, dan syukur, wal madhi, dan madah, memuji. Itu tiga kata ini mungkin mirip-mirip maknanya, cuma ada perbedaan lagi di dalam pemahaman tiga kata ini. Baik itu lughatan secara bahasa, wastilahan secara istilah, wan nisbati baina afradil jami', dan nisbah antara bagian-bagian semuanya itu, baik itu alhamdu, asyukru, wal madhu, itu fir risalati al mutaqaddimah, pada risalah yang telah terdahulu, yaitu Kashful Litham an Muqaddaratil Afham, karangan daripada musannif Syekh Ad-Damanhuri. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.